Timothy Ronald is the next Indra Kents. Ini bukan clickbait dan biarkan saya menjelaskan. Halo, saya Peter, sekali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri. Ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Betul, saya nggak sekaya Timothy Ronald. Saya mungkin juga nggak sepintar Timothy Ronald. Nggak setinggi Timothy Ronald, jelas. Tapi saya ingin agar kalian itu bisa membuka mata kalian tentang apa yang tadi saya katakan. Mengapa saya katakan Timothy Ronald adalah the next Indra Kents. Dan mengapa kalian harusnya tidak percaya sepenuhnya kepada apa yang dikatakannya. Dan mengapa saya katakan bahwa kasus nge-gym ini adalah perbuatan bodoh, adalah lagu lama dan kaset rusak. Mari kita sempat viral, nggak tahu siapa yang ngeklip ya, karena Timothy Ronald sendiri mengakui punya tim clipper. Cuma banyak banget klipnya di TikTok, di Instagram terkait statement Timothy Ronald ini. Siapapun yang nge-gym hingga badannya jadi banget, itu adalah orang yang nggak pintar-pintar amat. Atau mungkin orang goblok. Orang bodoh. Iya, orang bodoh. Apakah ini memang statement yang sengaja dikeluarkan? Ya, ini adalah statement yang sengaja dikeluarkan agar namanya ini terangkat lagi. Loh, apakah Timothy Ronald tenggelam? Enggak, tapi lebih terangkat lagi karena ini adalah saat yang tepat untuk orang-orang yang memiliki Bitcoin agar Bitcoin mereka ini bisa naik, atau kalau tidak ya bisa dibeli, membeli Bitcoin orang lain atau menjual Bitcoin milik. Karena kita tahu Timothy Ronald ini adalah supporter dan juga endorser, dan juga dia memang mencari nafkah dari bidang yang bersangkutan, blockchain, terutama Bitcoin ini tadi. Sesuatu yang sebenarnya wajar. Bahkan caranya untuk membuat anomali ini saya salut dan kagum. Keberaniannya pun juga sesuatu yang sangat luar biasa. Tapi sayangnya, hal seperti ini adalah hal bodoh untuk dilakukan. Sama seperti Indra Kents saat dia mempromot ya scam robot tradingnya itu tadi. Bukan robot trading. Robot trading benar ini. Robot trading, betul ya? Iya. Dan dia ini berusaha untuk meninggikan namanya dengan pamer kekayaan dan melakukan publicity stunt, bagi-bagi uang. Maka saya pikir saat seseorang melakukan sebuah publicity stunt seperti sekarang ini tanpa berpikir bahwa apa yang dilakukannya akan bisa mempengaruhi orang-orang seusia atau di bawahnya, ini adalah sesuatu yang bodoh dalam kaidah yang sesungguhnya. Tapi ini terbukti berhasil, maksudnya berhasil. Betul, tapi apakah kita juga tidak mengukur kuatnya statement yang disampaikan kepada para pengikutnya atau anak-anak Gen Z yang terus kemudian akan percaya bahwa nge-gym itu bodoh, maka saya nggak akan nge-gym. Dan ini sebenarnya sesuatu yang sangat saya sesalkan, sama dengan saat dia mengatakan sekolah itu scam. Itu sebenarnya adalah sebuah upaya juga. Mungkin dia terinspirasi saat ada salah satu konten Master Deddy Corbuzier yang mengatakan, mungkin saat itu dia mengatakan sekolah itu tidak menjamin kesuksesan. Tapi kan kalau seorang Deddy Corbuzier menyampaikannya dengan cerdas. Kalau Timothy Ronald ini melemparkan isu itu, terus orang-orang ini nggak ditarik untuk mendengarkan penjelasannya secara terperinci. Dan celakanya adalah yang mendengarkan ini bukan di orang-orang yang sama dengan pendengar prosedur ini tadi. Yang mana orang-orang ini tadi akan bisa saja secara pengertian itu akan di brainwash dan menjadi sesat. Tapi bukan orang Indonesia memang butuh shock terapi kayak omongannya Timothy Ronald itu? Biasanya hal seperti itu tuh terjadinya di ruang tertutup, di acara-acara seminar motivasi, atau di acara-acara yang memang orang ini tahu dan mereka memang siap untuk menghadapi hal itu. Ini dilakukan di kanal YouTube yang bisa dikonsumsi dan ditonton oleh semua orang. Apa yang akan terjadi dengan seseorang yang mencoba untuk lebih sehat dan mereka pergi ke gym, terus mengagumi sekali Timothy Ronald dan dia percaya begitu saja potongan dari podcast yang saya pikir pendapatnya tidak bertanggung jawab itu. Lalu terus kemudian ini akan dibagikan, dan semudah itu ini semua akan terjadi. Maka tanggung jawabnya. Dan yang paling saya sesalkan di sini adalah setelah ini tidak akan terjadi apa-apa karena Timothy Ronald berkawan dengan orang-orang yang sangat powerful. Orang-orang yang ya lihat aja lah di situ ada siapa. Ada pengacara yang hebat, ada seorang dokter review skincare yang untouchable kalau kata seorang Deddy Corbuzier di sini, dan juga pemilik
beach club yang terbesar di seluruh Indonesia. Lalu kalau kita rentet lagi ke belakang, mungkin banyak lagi orang-orang yang sangat luar biasa. Yang ya saya pikir apa yang disampaikan dia nanti tinggal minta maaf, klarifikasi. Dan sedangkan orang-orang yang sudah kadung mendengarkan, kadung terbrainwash, mereka akan teracuni dengan apapun yang dipikirkan. Tapi kan pada akhirnya juga kalau kita bilang Timothy Ronald ini nggak sendirian. Maksudnya nggak sendirian, pada akhirnya dia hanya jadi racun dan tetap ada penawarnya nih. Kayak ada Master Daddy, ada soal fitness influencer semuanya ngomong. Termasuk Chico Jericho juga ada respon. Oke, tapi apakah kita juga tidak ingat bahwa ada yang namanya internet bubble filter? Apakah pengikut Timothy Ronald akan juga mengikuti Deddy Corbuzier, Chico Jericho, Ade Rai, Jenderal Andika Perkasa? Saya pikir enggak. Dan saat dia mengatakan hal tersebut seperti itu pasti akan langsung masuk ke pikiran mereka dan mereka akan langsung menyetujuinya. Karena memang betul kebanyakan orang-orang yang berkutat dengan komputer, seorang bookworm atau kutu buku, gamers, atau orang-orang yang berkaitan dengan hal-hal seni seperti ini adalah orang-orang yang jarang meluangkan waktu untuk pergi ke gym dan melakukan pola hidup sehat. Lantas, tapi Timothy Ronald ini menurut saya, statementnya Timothy Ronald ini pun sebenarnya berada di tengah-tengah. Karena dia tidak bilang semua orang yang nge-gym, tapi orang yang nge-gym sampai badannya jadi banget gitu. Karena itu pasti orang yang bodoh. Karena ya itu melakukan itu berulang-ulang, karena itu tindakan yang bodoh gitu. Jadi dia nggak menyalahkan sejak awal, dari awal kalau kita tarik. Maksudnya yang ke-gym nggak apa-apa, cuma kalau sampai jadi banget baru jadi bodoh. Betul, tapi kan tetap misleading. Karena yang diharapkan bukan itu. Yang diharapkan adalah ini jadi kontroversi saat orang bicarakan pendapatnya yang menganggap orang yang nge-gym itu adalah orang yang bodoh, kosong. Apakah dia memberikan garis bawah kepada orang-orang yang badannya jadi banget? Apakah dia memberikan garis miring bold atau diberikan stabilo di situ? Saya pikir karena misleadingnya ini adalah sesuatu yang di-engineer, ingin disebarkan. Saya duga ya. Dan orang-orang ini ya jadi tersesat karenanya. Menurut Mas Deddy Darko juga, kita kan berbicara tentang fenomena Timothy Ronald ini ya. Dengan segala misleading, ya sengaja menyebarkan misleading agar namanya mungkin terangkat. Karena itu terbukti juga menimbulkan kontroversi hingga banyak public figure juga yang menanggapi. Tapi pada akhirnya juga Timothy Ronald ini memiliki komunitas atau mungkin para pengikut yang begitu setia pada dirinya. Apa sih yang membuat figur Timothy Ronald ini juga sangat disukai oleh terutama Gen Z? Ya karena Timothy Ronald di sini menunjukkan sebuah fenomena muda dan kaya raya. Yang saya katakan sebenarnya kaya raya Timothy Ronald itu adalah kebetulan. Mengapa seperti itu? Untuk seseorang yang sudah berusia dan dia tetap kaya raya itu menunjukkan bahwa dia ini sakti, dia luar biasa dan dia bisa mempertahankan hal itu di usia yang tua. Tapi kalau muda kaya raya lalu belum pernah mengalami kebangkrutan atau sesuatu yang akan menantang dia dan ya akhirnya kehilangan atau harus memulai sesuatu ini dari tempat di mana dia harus memulai di awal atau ya berkurang kekayaannya dan lebih berhasil daripada sebelumnya. Jadi saya pikir ini sesuatu yang silakan kalau mau di worship, tapi kalau buat saya orang-orang ini harus lebih diberikan pengertian tentang makna dari upaya dan usaha dan bahwa kekayaan, kesuksesan ini adalah sebuah hasil dari usaha itu tadi. Dan mengapa saya katakan Timothy Ronald sekali lagi ini mirip dengan Indra Kents, itu adalah karena dia seakan-akan ingin menafikan usaha ini tadi. Brandingnya seperti itu. Bahwa menjadi kaya adalah dengan cara sama seperti Indra Kents kan seperti itu tadi. Padahal dalam kehidupan, jika dia ingin menginspirasi banyak orang, maka dia harus mengetahui ada banyak jalan untuk menuju ke sana, banyak hal yang akan gagal dan berhasil yang harus ditemui, dan bukan sebuah kebetulan yang dialaminya yang akan bisa terjadi pada orang lain. Kalau Timothy Ronald mungkin tersinggung dibilang mirip Indra Kents, saya boleh menyatakan Timothy Ronald mungkin juga mirip dengan Ryu Ginta. Tapi kalau kita Mas Dan menyamakan Timothy Ronald dan Indra Kents, apa ya, nasibnya tapi nggak bakal sama. Indra Kents kan memang dia afiliasi dengan belum tentu apakah nasibnya akan tercancel atau ternyata terjadi sesuatu, ya kita kan nggak pernah tahu. Indra Kents apakah kemarin terkait juga dengan pencucian uang juga kita nggak pernah tahu orang ini akan seperti apa sampai akhirnya nanti tiba-tiba, saya nggak mengatakan Timothy Ronald, tapi orang-orang yang terus kemudian banyak
dalam kesuksesannya mereka ini tergelincir dan akhirnya mengiyakan atau melakukan sesuatu yang sebenarnya mereka nggak ingin lakukan. Dan yang saya sekarang itu sangat sayangkan adalah konten negatif itu memang sengaja dibuat agar mereka ini bisa tersirkulasi dengan lebih cepat. Maka mengatakan, menyematkan, nge-gym, bodoh, ini akan sangat mudah untuk disebarkan. Dan saya sepertinya menduga Timothy Ronald mengatakan ini dengan sengaja agar Master Deddy Corbuzier ini akhirnya menanggapi. Dan saat Master Deddy Corbuzier menanggapi, maka dia mendapatkan publisitas gratis. Seseorang yang influencer nomor 1 bahkan saya bilang, memiliki podcast nomor 1 di Indonesia. Mungkin satu orang yang nggak setuju dengan Sumargo mungkin ya. Ini terus kemudian akhirnya mengomentari konten dari Timothy Ronald. Ini apa nggak semua orang tiba-tiba yang nggak tahu Timothy Ronald jadi terpaksa tahu. Jadi saya pikir Timothy Ronald di sini memang menarget seorang Deddy Corbuzier. Lantas, apakah kalau kita bisa bilang tanggapan-tanggapan yang masuk atau mungkin reaksi-reaksi yang masuk kepada konten Timothy Ronald yang dipotong-potong, dan kembali lagi kita nggak tahu ya, Timothy Ronald sendiri pernah mengaku punya tim clippernya sendiri untuk memotong-potong videonya. Lantas apakah itu juga sesuatu yang tidak terjadi secara organik? Oh iya, tentu saja. Bahkan selain mirip Indra Kents dan juga Rio Kintaro, Timothy Ronald ini mirip dengan Kang Deddy Mulyadi yang memang membuat konten sebanyak mungkin agar namanya ini naik dengan kontroversi yang dia lakukan dan katakan. Mungkin Kang Deddy jangan-jangan lebih pintar ya daripada Timothy, karena dia nggak perlu mengatakan tapi juga sesuatu yang negatif ya, seperti merubah nama rumah sakit Islam menjadi rumah sakit bernama Sunda, atau ya hal seperti ini sesuatu yang wajar di Indonesia. Tapi menyematkan kata negatif seperti bodoh, saya pikir itu tidak bijak. Dan saya melihat bahwa apapun ini, dia akan tetap dimaafkan. Dia akan tetap diberikan panggung. Dia akan tetap diberikan waktu untuk klarifikasi, yang akan membuat dia semakin terkenal. Dan sayangnya ini semua terjadi karena Timothy Ronald bisa saja melakukan ini semua dengan harta yang dia miliki dan teman-teman powerful yang dia punya. Apakah kalian setuju atau kontra dengan ide yang saya sampaikan? Tulis komentar kalian di bawah sini. Terima kasih sudah menonton hingga selesai, dan izinkan saya menutup konten ini dengan sebuah kalimat yang mungkin 15 tahun lalu relevan kepada satu orang motivator yang terkena cancel karena dianggap tidak mengakui anak kandungnya sendiri. Ingatlah bahwa hidup itu tidak semudah dan seindah cocote Timothy Ronald. Terima kasih, sampai jumpa